saya Witania Indardianti, saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya dari kelas 19A6 NIM 1902052550. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem urinaria. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem urinaria, yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Bagian-bagian dari ginjal, yang pertama korteks, yang kedua medula, yang ketiga piramid, yang keempat kolumna bertini, yang kelima papilaris berlini, yang keenam pelvis, yang ketujuh calyx minor, dan yang kedelapan calyx mayor. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang, orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus merupakan tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri, vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal: yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Fisiologi ginjal: yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolis. Struktur ginjal: yang pertama, korteks ginjal atau korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron: membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteri efferent. Sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Bagian-bagian nefron: yang pertama, glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole efferent atau bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang berlarut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasikan oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga, tubulus terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tubulus proksimal, berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lingkaran tajam berbentuk U. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga, tubulus distal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat yaitu ductus, pengumpulan atau ductus collectivus, yaitu menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpulan terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal.
Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan ekresi. Yang kedua yaitu ureter, yaitu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis, terdiri dari dua bagian atau pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen. Pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga yaitu vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantong berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktif otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian. Yang pertama, apex dihubungkan ke cranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilicus atau pusar. Yang kedua corpus, yang ketiga fundus. Vesika urinaria dipersafi oleh saraf, otom atau tak sadar. Yang keempat yaitu uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang pertama yaitu uretra pada wanita. Pada wanita panjang uretra sekitar 2-4 cm dan terletak antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria. Pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama yaitu pras prastatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pras prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pras membranosa, sekitar 1-5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbourelalis atau sepanjang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat, pras spagiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spogiosum penis atau jaringan ekresi. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolis yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus, zat berukuran kecil, glukosa, ion Ca2 plus 4O2 yang limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole efferent. Hasil atau filtrasi filtrat glomerulus atau urin primer. 2. Reabsorpsi merupakan proses penyerangan kembali filtrasi glomerulus yang masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam, ion organik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contractus proximal. Hasil filtrasi tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin
yang sesungguhnya ke rongga ginjal, ureter, kandung kemih, dan disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis, berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah. Berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa, tajam. Kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis sekisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum, penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah seperti berikut. Air 96%, benda padat 4%, terdiri atas 2% ureum dan 2% produk metabolik lain. Fungsi homeostasis ginjal. Ginjal mengatur pH. Ginjal mempertahankan pH plasma darah. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron atau hormon steroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvulasi. Patologi sistem urinaria. Yang pertama yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua yaitu sindrom nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebih, meningkatkan kadar lemak dalam darah. Yang ketiga yaitu nefritis. Peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat yaitu gagal ginjal atau renal failure. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti zodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Ciri-ciri gagal ginjal: kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebih, kulit ruam dan kering, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggul, pinggang, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin, proteinuria, hematuria, bakteri. Yang kelima yaitu pilonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli atau paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal.
Yang keenam yaitu hidronefrosis, penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. Yang ketujuh yaitu batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih yang menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih dan infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis atau nefrolithiasis. Yang kedelapan yaitu vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter pada ginjal. Yang kesembilan yaitu cistis atau radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Yang ke-10 yaitu uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kemih, penyebabnya bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang ke-11 yaitu struktur uretra, yaitu penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya yaitu kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf.